Ambil dari internet seperti biasa untuk materi case-based learning, meskipun nanti akan ada beberapa hal yang Ibu sampaikan. Case-based learning itu adalah pembelajaran berbasis kasus, ya. Sama seperti problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. eh, ini memiliki kemiripan dengan problem-based learning. Sama-sama mencari sebuah solusi terhadap kasus atau permasalahan yang diberikan oleh guru, meskipun akan ada beberapa perbedaan di dalamnya. CBL atau case-based learning, nanti selanjutnya Ibu akan menyingkatnya menjadi CBL, itu adalah sebuah model pembelajaran ya. Ini barangkali bukan metode tetapi model pembelajaran yang memfokuskan kepada kegiatan diskusi untuk penyelesaian permasalahan. Kalau bicara dengan prodi Anda, ya, prodi olahraga, lalu kemudian Anda ketika menjadi guru olahraga itu biasanya adalah sifatnya praktik di lapangan, barangkali case-based learning ini menjadi hal yang sulit dilakukan. Kenapa sulit? Karena CBL ini menuntut permasalahan yang mengasah kognitifnya siswa, bukanlah mengasah kepada kemampuan yang sifatnya psikomotorik atau keterampilan. Jadi seumpamanya kalau nanti suatu saat Anda ada pelajaran olahraga mengajarkan kepada siswa berolahraga dan kemudian sifat materinya itu adalah materi teori, nah CBL ini barulah bisa diajarkan atau baru bisa digunakan di dalam kelas. Ketika kita bicara tentang case-based learning, ciri khasnya adalah small group discussion. Artinya diskusi kelompok kecil, ya. Diskusi kelompok kecil itu terdiri dari beberapa kelompok yang ada di dalam kelas. Seumpamanya misalkan kalau di jenjang sekolah dasar, maksimal jumlah siswa untuk mereka mengikuti kelas itu ada sebanyak 32 siswa. Kalau di jenjang SMP SMA bahkan mungkin sampai 40. Pertimbangannya adalah case-based learning ini menuntut siswa itu untuk bernalar. Siswa itu mampu berpikir secara kreatif, secara kritis, dan berpikir divergen. Artinya berpikir yang menyebar, yang menuntut beberapa jawaban, bukan jawaban tunggal. Sehingga karena case-based learning itu menuntut tidak hanya jawaban tunggal terhadap permasalahan yang diajukan, makanya kelas itu dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, terdiri dari 3 orang, terdiri dari 5 orang, menurut Ibu masih ideal. Tetapi ketika satu kelompok dibentuk menjadi 6 orang, bahkan 7 orang, 8 orang, padahal tugasnya hanyalah mendiskusikan suatu topik tertentu, menurut Ibu terlalu banyak. Ya, jadi case-based learning itu harus diawali adanya skenario kasus apa yang mau dicari jawabannya, yang mau didiskusikan solusi permasalahannya. Tanpa ada skenario kasus, maka tidak bisa kita lakukan case-based learning. Berarti kalau begitu siapa yang membuat skenario kasusnya? Skenario kasus bisa saja dari siswanya yang mencari kasus-kasus yang ada di media massa atau cari dari media online, tetapi itu adalah sebuah kasus yang memang menuntut sebuah jawaban, ya. Jawabannya bukanlah jawaban yang pasti ya. Artinya kalau misalkan di pelajaran sekolah dasar ditanyakan mengenai apa namanya perkembangan tumbuhan itu pasti sudah jawaban yang pasti. Tetapi kasus yang ada di dalam case-based learning itu adalah kasus yang tidak ada jawaban pastinya. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya. Nanti kebenaran dari solusi yang diberikan oleh siswa terhadap permasalahan yang diajukan itu barulah kemudian kita lakukan brainstorming, lalu kita lakukan pemilahan kira-kira jawaban mana yang
paling mendekati kebenarannya. Ya. Karena ini adalah sifatnya small group discussion, maka ketika belajar siswalah harus aktif, ya. Idealnya pembentukan kelompok itu dilakukan oleh guru, bukan dilakukan secara mandiri oleh siswa-siswanya. Kenapa dilakukan oleh guru paling ideal? Karena guru dapat menentukan di dalam satu kelompok itu heterogenitas yang terjadi di dalamnya. Itu akan ada hubungannya dengan kooperatif dan kolaboratif learning. Minggu depan kita akan pelajari itu. Tetapi ketika siswa-siswa itu diberikan kebebasan untuk membentuk kelompoknya sendiri, maka cenderungnya pasti akan terjadi homogenitas, tetapi bukan heterogenitas. Itu yang tidak kita harapkan. Nah, lalu kemudian lagi, ketika dengan diskusi kelompok, para siswa itu memiliki prior knowledge. Prior knowledge itu apa? Pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya yang sudah mereka kuasai, lalu kemudian mereka gunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah diajukan. Sehingga mereka akan mencari atau memperoleh pengetahuan baru yang lebih baru lagi. Kalau kita ingat teori belajar kognitif kemarin, ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, itu bagian dari proses case-based learning itu sendiri. Ya, nah dikarenakan dia itu kemampuan berpikirnya tingkat tinggi untuk case-based learning, maka secara tidak langsung model pembelajaran ini sudah mengajarkan kepada siswa cara mengembangkan dan memperbaiki kemampuan pemecahan masalah. Siswa-siswa menjadi berpikir secara kritis. Siswa-siswa belajar untuk bernalar. Seperti misalkan kalau mahasiswa ibu ya mengerjakan skripsi, rata-rata mereka akan terbentur ketika bab 4 di bagian pembahasan. Kenapa di bagian pembahasan terbentur? Karena mahasiswa tidak terbiasa. Mereka menyikapi suatu kasus tertentu, mereka menyikapi permasalahan tertentu, tidak mampu menjawab menggunakan teori-teori yang ada, ya. Paling bagusnya di dalam tingkat persekolahan, siswa-siswa itu sudah dididik untuk kemudian bernalar, berpikir. Kenapa? Kalau dia semakin terbiasa untuk bernalar, berpikir, dia akan mampu memecahkan masalah. Masalah itu tidak hanya masalah belajar yang ada di dalam diri peserta didik, tetapi juga bisa mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, memang lazimnya ketika kita mau membuat sebuah model pembelajaran atau ketika kita mau menerapkan sebuah model pembelajaran tertentu, biasakan hadapkan satu permasalahan topik tertentu yang menuntut siswa untuk berpikir kritis. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah karena dia itu disajikan secara berkelompok, siswa bisa berinteraksi dengan teman-teman lainnya dalam satu kelompok, dan mereka mampu menghasilkan penyelesaian permasalahan dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau dalam satu kelompok itu tidak akan ada yang istilahnya paling pintar sendiri, tidak ada yang paling bodoh sendiri. Semuanya punya kesempatan yang sama di dalam memberikan saran dan pendapat. Ya, nanti saran dan pendapat itu kemudian akan dikemukakan oleh kelompok di depan kelas, dan itu kemudian barulah guru menyatakan apakah solusi yang diberikan itu sudah sesuai untuk mengatasi masalah yang diajukan. Ya, bisa saja misalkan kalau kalau ada kasus contoh ya, misalkan ada seorang ibu, dia dalam keadaan terhimpit ya ekonomi, tidak bisa membelikan anak-anaknya susu, lalu kemudian dia melakukan tindakan kriminalitas, misal dia mencuri susu dan segala macam, itu bisa dianggap sebagai pembelajaran berbasis kasus. Jadi kasus tersebut diangkat, lalu kemudian guru bisa menanyakan apakah tindakan yang dilakukan oleh ibu itu salah atau benar? Apa alasannya? Kemukakan kemudian tindakan hukum yang perlu kita berikan terhadap ibu tersebut. Nah, setiap kelompok akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pandangannya bisa dilihat dari segi hak asasi manusia, bisa dilihat dari segi ilmu ekonomi, bisa dilihat dari segi ilmu agama. Jadi satu kasus tertentu itu tidak hanya diatasi oleh satu disiplin ilmu saja, tetapi bisa dari berbagai macam sudut
ilmu, ya. Makanya kenapa dikatakan bahwa CBL itu menuntut kemampuan berpikir kritis pada siswa. Nah, sekarang kita lihat lagi strukturnya. eh, 8 sampai 10 menurut Ibu terlalu banyak ya untuk case base ini. Tetapi yang jelas adalah ketika kita mau menerapkan CBL ini di dalam kelas, sebaiknya ada panduannya. Guru membuat sebuah panduan pengerjaan, baik itu dalam lembar kerja atau kita bisa memberikan beberapa referensi yang bisa siswa cari, lalu kemudian mereka mendalaminya untuk menyelesaikan permasalahan apa yang ada. Sama seperti nanti kalau mata kuliah TBP ini juga di akhir UASnya kita akan lakukan case-based learning. Meskipun tidak dilakukan secara berkelompok, Ibu akan meminta Anda secara individu, Ibu akan berikan skenario kasusnya, lalu kemudian akan Anda bahas analisis kasus tersebut dari berbagai teori yang sudah Ibu tetapkan. Ya, itu adalah contoh dari CBL. Tapi harus ada panduannya dulu. Tidak bisa siswa itu dibebaskan untuk mencari solusi tanpa adanya pertanyaan kasusnya. Kita lihat sekarang yang diinginkan ketika si siswa itu berada dalam satu kelompok untuk membahas satu permasalahan yang ada itu sesuai dengan konsep teori belajar konstruktivisme, yaitu konstruktivisme sosial, bahwa orang-orang itu kalau mau belajar, dia mau membangun pengetahuan di dalam dirinya, supaya belajar itu menjadi lebih bermakna, dia harus melalui sebuah diskusi. Makanya kan kalau di dalam teori konstruktivisme itu ada namanya konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial itu apa? Bagaimana cara dia menjalin berinteraksi dengan orang lain, bertukar pikiran dengan orang lain, menyamakan persepsi atau pendapatnya dengan orang lain, supaya dia tahu bahwa oh ternyata pendapat saya itu masih harus ada yang diperbaiki ya. Jadi tepo seliro yang ada di dalam kelompok itu sangat ditekankan di dalam CBL ini ya. Nggak bisa serta-merta misalkan dalam dalam satu kelompok ada yang paling pintar, dia merasa paling dominan akan mengatakan bahwa jawabanmu salah, jawabanku yang paling benar. Itu tidak bisa seperti itu kalau di dalam CBL ya. Semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut harus memiliki pandangan, memiliki sumbangsi pandangan, memiliki sumbangsi saran, lalu kemudian kita dengarkan kira-kira pendapat atau sarannya siapa yang paling mendekati layak untuk menjawab menjawab pertanyaan yang diajukan. Itulah yang nantinya akan kita ambil. Daripada tugasnya itu dilakukan secara individu. Yang namanya tugas dilakukan secara individu, maka kooperatif, kolaboratif tidak akan terjadi di dalamnya. Sama seperti misalkan kalau Anda eh, ambil mata pelajaran pramuka, misalkan tentang menandu ya, menandu teman-teman yang terluka atau segala macam, itu kan sebetulnya ada CBL. Di situ ada kasus. Bagaimana caranya kita memanfaatkan barang-barang yang minim fasilitasnya supaya kita bisa menyelamatkan teman-teman yang dalam keadaan bla 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 bla. Nah, itu adalah bagian dari CBL ya. Semua orang akan berpendapat. Semua orang akan bisa menerima pendapatnya orang lain. Setiap orang dalam kelompok akan diajarkan untuk mengerem dominasi yang terjadi, ya. Kita menghargai pendapat orang, apa, kemudian kita mampu mendebatnya juga dengan bahasa yang enak, ya, bukan bukan bahasa pokoknya pendapat saya ini adalah yang paling benar. Nah, itu yang tidak diinginkan di dalam case based learning itu. Nah, karena apa posisinya jawabannya itu adalah jawaban yang tidak hitam putih, bukan jawaban yang A, satu tambah satu sama dengan dua itu adalah jawaban yang pasti. Tetapi ketika jawaban yang ada di dalam CBL itu bukan jawaban yang pasti, maka peran dosen, peran pendidik, peran guru sangat dibutuhkan di dalam CBL ini. Karena dialah yang akan meluruskan jawaban dari siswanya. Jadi jangan serta-merta ya, misalkan kita menugaskan siswa itu, kelompok siswa kita tugaskan membuat solusi terhadap pertanyaan yang sudah diajukan oleh guru.
Gurunya nggak ngoreksi, hanya langsung mendengarkan saja, oke-oke saja, kumpulkan tugas, lalu diberikan nilai. Tidak akan pernah terjadi proses yang namanya membangun pengetahuan di dalamnya. Kenapa? Karena nggak ada konfirmasi dari gurunya. Dan ini yang seringkali terkadang tidak dilakukan oleh guru. Ya, guru menganggap bahwa nilai hasil dari diskusi berupa skor itu sudah dianggap sebagai umpan balik. Padahal tidak. Yang namanya CBL itu harus ada istilahnya dengan konfirmasi. Tanpa adanya konfirmasi, maka itu tidak bisa dilakukan. Ini adalah model dari problem kita kita lewatkan saja. Ini tidak perlu di ini. Nah, pelaksanaan CBL itu ada dua sesi. Yang pertama itu adalah diskusi kelompok. Yang kedua adalah presentasi pleno. Presentasi pleno itu apa? Mempresentasikan penyajian hasil diskusi dari teman-teman. Ya, jadi misalkan satu kelas itu dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok membahas pertanyaan yang sama, membahas permasalahan yang sama. Tetapi kelompok A, apakah ada perbedaan pendapat dengan kelompok B? Apakah kelompok B memiliki kesamaan jawaban dengan kelompok C? Itu di dalam bentuk sebuah presentasi pleno. Jadi semua kelompok, perwakilan kelompok di setiap kelompok itu memiliki hak untuk berbicara. Nah, guru posisinya di mana? Guru mendengarkan hasil diskusi, memberikan arahan, mana kira-kira yang tanggapan solusinya paling paling kreatif, paling mampu memecahkan masalah, itu adalah keputusan yang diambil oleh guru. Sama seperti kalau kita mendengarkan tayangan di televisi ya, kalau ada kasus tertentu, lalu kemudian si A bicara dari segi pro-nya, dari si B-nya berbicara dari segi kontranya mengenai satu kasus tertentu. Nah, si guru itu bertindak sebagai moderator. Dia adalah pengatur jalannya si diskusi itu. Tetapi ketika kita mengatakan ada pleno discussion, ini sebetulnya sudah akan menghasilkan yang namanya kesimpulan, kesimpulan jalannya diskusi. Jadi kalau kita lihat dari sintaks atau langkah-langkah yang ada di dalam case-based learning, yang pertama kali itu adalah kita memahami kasusnya dulu. Guru memberikan kasus kepada beberapa kelompok yang ada di dalam kelas. Kemudian kelompok-kelompok kecil tersebut memahami terlebih dahulu kasus yang diajukan, membaca dulu, lalu kemudian nanti kelompok mendiskusikan kira-kira referensi atau sumber-sumber informasi yang mana saja yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk menjawab permasalahan tersebut. Lalu kemudian nanti siswa akan berdiskusi di dalamnya mengenai solusi tersebut dan mempersiapkan laporannya. Laporan kasus ini bukan berarti ini adalah laporan akhir dari si case-based learning, tidak, tetapi laporan akhir kasus solusi itu akan dilakukan setelah pleno discussion. Nah, berarti sekarang pertanyaannya begini, ketika pleno discussion, misalkan kelompok A akhirnya memberikan jawaban yang menurut guru itu mendekati jawaban yang mendekati benar ya dibandingkan kelompok lainnya, apakah kelompok lainnya itu harus mengubah jawaban dari hasil diskusi kelompok? Tidak ya, karena sudut pandangnya berbeda. Yang diinginkan di dalam case-based learning itu bagaimana kemampuan bernalar dan berpikir kritis dari satu kelompok itu mendalami topik permasalahan tertentu. Jadi bukanlah mencari jawaban yang benar, tetapi mencari kekritisan dari siswa-siswanya. Misalkan kelompok A, dia jawabannya sebetulnya mendekati benar apa yang diinginkan oleh guru, tetapi dia hanya menggunakan satu disiplin bidang ilmu, ya. Misalkan seperti tadi kasus ibu-ibu yang mencuri susu untuk anaknya, dia hanya menggunakan satu sudut pandang keilmuan dari segi agama saja, tetapi tidak dari segi ilmu yang lain. Nah, kemudian ada kelompok C, dia menggunakan 3 disiplin ilmu.
ya. Meskipun dia itu memberikan jawaban yang cukup berbeda dengan kelompok A, tetapi dengan banyaknya disiplin ilmu yang dilibatkan di dalam membahas satu kasus itu, jauh lebih bagus kalau kita memberikan skor lebih tinggi kepada kelompok C dan bukan pada kelompok A. Jadi sama seperti nanti ketika UAS, Ibu memberikan kasus tertentu. Kamu memberikan solusi terhadap kasus yang Ibu berikan. Ketika kamu hanya misalkan menggunakan teorinya, motivasi belajar saja, atau hanya menggunakan teori belajar kognitif saja, tanpa dibedah-bedah teori yang lain yang kira-kira bisa memberikan kontribusi terhadap kasus tersebut, ya nilainya pasti akan berbeda dengan teman Anda yang melihatnya dari berbagai sudut pandang teori belajar dan pembelajaran. Karena intinya adalah mau menilai kenalaran, kekritisan dari si siswa, tidak hanya menilai jawaban yang mendekati benar. Itu tujuan dari case-based learning. Kita lihat lagi sekarang, misalkan contoh, ya, ada contoh kasus CBL. Jatuhnya pesawat AirAsia di penghujung tahun misalkan, ya ini yang diambil dari kasus ini karena memang PowerPoint ini ditujukan bagi mahasiswa kedokteran gigi, ya. Lalu kemudian dia buat kasus seperti ini. Gurunya, dosennya sudah merancang sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang dijadikan panduan analisis kasus itu dilihatnya dari perspektif apa, ya. Nah, ketika nanti dia mampu menalar atau menjawab pertanyaan nomor satu dengan lengkap, akhirnya dia bisa menambahkan misalkan interaksi sosial yang terjadi kira-kira dari segi psikologinya, dari segi sosial emosionalnya, dari segi moralitasnya yang berkaitan dengan psikologi, itu adalah kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa. Ya, jadi bukan berarti bahwa ketika ada kasus ini lalu kemudian pertanyaannya bagaimana cara Anda menanggapi kasus tersebut. Itu bukan CBL. CBL itu akan memandang dari apa berbagai sudut pertanyaan. Bagaimana interaksi sosialnya, bagaimana komunikasi interpersonalnya, bagaimana dilihat dari sudut pandang keluarga korban yang terkena musibahnya, ya. Lalu kemudian dari segi kedokterannya, bagaimana sih sikap tim kedokterannya untuk menangani kasus-kasus tersebut. Ini adalah yang diharapkan di dalam CBL, ya. Jadi pada intinya yang namanya CBL atau case-based learning itu menuntut pengetahuan sebelumnya yang sudah dikuasai oleh siswa. Tanpa ada pengetahuan sebelumnya yang harus dikuasai oleh siswa, maka hal-hal ini akan sulit dijawab oleh siswa. Akan sangat berbeda dengan problem-based learning. Nah, sekarang apa itu problem-based learning? Tunggu sebentar ya. Case-based learning hampir terlihat sama dengan problem-based learning. Yang satu berbasis kasus, yang satu berbasis masalah. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Kalau yang mengatakan sama, pasti ketika melihat keduanya itu adalah sama-sama masalah. Itu adalah kedua-duanya sama-sama kasus yang mau dicari sebuah solusinya, ya. Tapi kalau ada pertanyaan apakah itu berbeda? Berbeda. Letak perbedaannya di mana, ya. Nanti kalau Ibu tanyakan di UAS harus bisa. Case based learning dengan problem based learning perbedaannya pada penguasaan kompetensi pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau PBL
tidak membutuhkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya terkait materi yang dipelajari. Oleh karena itu, gimana? Oleh karena itu, masalah yang ada di dalam problem-based learning itu adalah masalah terkait dengan konteks pembelajaran, bukan masalah di luar konteks pembelajaran. Contohnya, misalkan ada materi cara merawat kesehatan tubuh. Kalau kita mau membuat modelnya adalah problem-based learning, kita bisa menanyakan kepada siswa, bagaimana cara Anda menjaga kesehatan tubuh di usia remaja? Bagaimana cara Anda menjaga kesehatan tubuh di usia masa dewasa awal atau di masa lansia, misalkan begitu. Nah, itu tidak membutuhkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena hanya bisa dicari di referensi. Dan itu karena kompetensi pembelajarannya supaya siswa itu dapat menganalisis cara menjaga kesehatan tubuh di masa-masa kehidupan manusia tertentu, maka dia cuma tinggal bisa baca-baca referensi yang ada. Itu adalah problem based learning. Tetapi bukan case based learning. Kalau case based learning itu bagaimana berarti? Kalau case based learning itu anak-anak itu harus diajarkan dulu. Mereka belajar konsep dasar dulu. Bagaimana cara merawat kesehatan tubuh di masa-masa periode manusia tertentu. Misalkan lansia dia pelajari, dewasa dia pelajari, remaja dia pelajari, anak-anak dia pelajari. Lalu kemudian dicari kasus-kasus yang bisa berkaitan dengan itu. Misalkan ada kasus stunting, ya, busung lapar di daerah tertentu atau di kota tertentu. Nah, itu bisa diajukan sebagai CBL. Tapi apakah kasus itu adalah problem based learning? Bukan. Kenapa? Karena itu kasus di luar konteks daripada materi pembelajaran dan siswanya dia sudah tahu mengenai pengetahuan cara merawat kesehatan tubuh, misalkan di usia tertentu, barulah kemudian dipakai untuk mendukung penyelesaian kasus. Tapi kalau PBL tidaklah demikian, ya. Jadi hati-hati perbedaannya. Kalau PBL tidak membutuhkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya terkait materi yang dipelajari, sedangkan kalau CBL membutuhkan pengetahuan sebelumnya untuk mendukung penyelesaian kasus. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, sama seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, PBL mengarahkan pada masalah yang ada di dalam materi pembelajarannya. Ya, sifatnya adalah masalah-masalah general, masalah-masalah yang jawabannya bisa dicari dengan menggunakan referensi yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Ya, misalkan kalau mata kuliah TBP, Ibu menanyakan begini, bagaimana seperti yang kemarin UTS ya, bagaimana contoh penerapan teori belajar behavioristik di dalam apa pelajaran kelas atau di dalam peserta didik usia sekolah menengah atas. Nah, itu kan PBL. Itu bukanlah CBL. Kalau CBL nanti Ibu berikan kasus. Ada kasus misalkan anak-anak jalanan ya memiliki eh, keterlambatan di dalam perkembangan kognitifnya. Ya, misalkan di satu ini usianya sudah 10 tahun tapi ternyata perkembangan kognitifnya seperti masih di usia 5 tahun segala macam. Bagaimana caranya bla 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 bla. Nah, itu adalah CBL. Berarti Anda harus tahu dulu teorinya, teori belajar kognitif untuk perkembangan kognitif tertentu barulah Anda bisa menjelaskan mengenai kasus tersebut. Ya. Nah, PBL itu tidak harus berbasis kasus yang ada dalam kehidupan. Rekaannya guru aja itu sudah bisa dikatakan sebagai PBL. Tidak mesti kita temukan ya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau CBL, masalah itu memang ada. Kita tahu bersama bahwa itu adalah sebuah masalah. Masalah stunting, kekurangan gizi, lalu kemudian masalah misalkan kemarin gempa di Cianjur itu adalah CBL,
bukan PBL. Ya, kenapa? Karena masalahnya real, ada. Seperti tadi misalkan kecelakaan pesawat AirAsia itu bukan masalah untuk PBL, tetapi itu adalah masalah untuk case based learning. Karena kita bisa menemukan itu dari media massa tertentu dan itu benar-benar terjadi. Jadi perbedaannya letaknya di situ. Bagaimana cara kita mau menemukan kasus? Gampang, bisa dibangun oleh gurunya, bisa dibangun oleh dosennya, bisa berasal dari media massa, bisa berasal dari seminar-seminar, bisa dilihat dari Google Search ya. Nanti kalau ketika kita UAS, kasus akan datang dari ibu. Ya, ibu yang akan merancang kasusnya. Bisa saja dalam bentuk kita buat problem based learning atau kita buat menjadi case based learning. Untuk sintaks di dalam PBL bisa Anda baca sendiri. Nah, sekarang kita mengarah kepada materi berikutnya, yaitu